Pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kantor sudah mulai beroperasi lagi di kantor. Walaupun kalau di lapangan, Pemprov DKI nggak pernah berhenti kemarin. Tugas-tugas kita itu bertugas di saat masyarakat mudik, di saat masyarakat menikmati liburan. Jadi tugas-tugas kita sudah panjang, sampaikan terima kasih, apresiasi. Dan hari ini sudah halal bihalal setelah terakhir kali halal bihalal 3 tahun yang lalu, di tahun 2019. Dan senang sekali. Tadi menurut jadwal kita jadwalkan jam 8.59. Ini baru selesai jam 10.30 itu pun ya juga karena ada aktivitas lain. Apa yang kita sikapi saat ini itu seiring dengan apa yang menjadi ketetapan partai. Keputusan Partai Amanat Nasional melalui rapat kerja nasional telah memutuskan 9 nama. Yang kita tahu bahwa ada klaster pimpinan partai, ada klaster gubernur, ada juga yang dari kabinet. Dan di antara 9 salah satunya adalah Anies Baswedan. Ya, sifat relawan Mas Anies ini mayoritas itu adalah partisipatif. Ya, memang datangnya dari komunitas masyarakat di Majelis Manaqib dan bersyukur bisa dapat ilmunya, bisa silaturahmi juga. Insya Allah beri manfaat buat semuanya. Amin. Amin. Selain itu tujuan kedatangan ke Karawang ini Ikut ngaji di Majelis Manaqib ini. di berbagai pelosok seluruh Indonesia ini, kemudian sama-sama punya keinginan untuk mendukung Mas Anies. Ya, lalu kemudian karena saya kebetulan yang mungkin mereka banyak dapat info, akses juga bisa baik itu melalui media sosial, telepon. Ya, kemudian bagaimana keinginan masyarakat ini kita himpun, ya kita organisir. Tapi yang terpenting tadi adalah sifatnya rata-rata itu partisipatif. Ya, muncul dari keinginan masyarakat, ya supaya keinginan ini kemudian bisa dalam bahasanya itu vektornya sama, arahnya sama, ya kita organisir. Ya, kita kemudian kalau dalam bahasa Mas Anies itu walaupun tidak terorganisir, tidak terorganisir yang penting terkoordinasi. Ya, minimal kita koordinasikan. Yang kedua, yang saya lihat juga adalah relawan Mas Anies ini mandiri. Mandiri seperti apa? Ya, mandiri dalam pengertian mereka melaksanakan kegiatan, melaksanakan dukungan. Ya, dengan masing-masing kemampuannya masing-masing. Saya sebagai pimpinan pusat di relawan Mas Anies tidak terlalu banyak direpotkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inisiatif tadi. Ya, kebanyakan saya tinggal menghadiri undangan, menyampaikan pesan-pesan terkait dengan strategi kita, terkait dengan bagaimana memperkenalkan Mas Anies, kemudian bagaimana merangkul masyarakat. Jadi sifatnya saya menghadiri undangan saja, tidak ada jauh sekali dari kegiatan yang sifatnya mobilisasi. Jadi berangkat dari sebuah pemikiran yang memang kita harus melihat dalam perspektif ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu adalah kita merujuk dari beberapa lembaga survei. Jadi lembaga survei itu memotret di mana sih posisi Golkar dalam melihat kandidasi tentang calon presiden. Nah, Golkar memiliki ceruk yang begitu luar biasa dari pemilih 17 juta. Jadi dari potret lembaga survei itu menempatkan ada 24% pemilih Partai Golkar di 2019 itu yang memilih Pak Anies. Ini kan sebuah kalau kita presentasikan itu survei di awal tahun itu, Bang. Jadi survei awal tahun di Februari 2022 tapi awal tahun ya kan. Tapi itu artinya bahwa lebih kurang dari 17 juta pemilih itu 4,1 juta orang ya kan memilih Pak Anies. Ini kan bukan angka yang kecil. Ya, ini kan angka yang besar. 3.000 lokasi gelar halal bihalal bersama Anies, awali musyawarah Rabuan. Momen Syawalan 1444 Hijriah
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menggelar kegiatan halal bihalal secara hibrid. Selain menyimak pidato Anies Baswedan melalui platform daring, warga yang berkumpul juga akan melakukan musyawarah secara langsung guna membahas berbagai aspirasi yang terkait dengan upaya perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Ketua Panitia Halal Bihalal Warga bersama Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mengatakan bahwa kegiatan yang mengambil tema Persatuan untuk Kemenangan tersebut akan dilakukan pada Rabu 17 Mei 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bulan Syawal adalah bulan kemenangan setelah kita menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Kemenangan kita melawan hawa nafsu hendaknya menjadi modal untuk memperoleh persatuan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa, ujar Syahrin Hamid dalam keterangannya Senin 15 Mei. Menurut Syahrin, acara halal bihalal tersebut diikuti oleh setidaknya 3.000 titik yang berlokasi di desa-desa yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula titik-titik penyelenggaraan yang berada di luar negeri yang diorganisasikan oleh ekspatriat Indonesia yang bermukim di sana. Kegiatan ini diselenggarakan seluruh wadah kelompok relawan yang berkoordinasi dalam Rumah Perubahan Indonesia. Melalui halal bihalal ini, kami mempererat hubungan antar elemen pendukung perubahan dan menumbuhkan keswadayaan pendukung di tingkat bawah. Lanjutnya, setiap titik penyelenggaraan halal bihalal akan mengundang warga pro perubahan yang berdomisili di lokasi tersebut untuk bergabung. Jumlah peserta di setiap lokasi berkisar antara 5 hingga 50 orang. Dari seluruh titik diperkirakan ada sekitar 60.000 orang yang bergabung dalam kegiatan. HBW 2023 juga akan menjadi awal bagi dimulainya kegiatan musyawarah warga secara rutin pada hari Rabu di setiap desa. Musyawarah tersebut akan menjadi forum bertemunya seluruh elemen perubahan, mulai dari anggota kelompok relawan Anies Baswedan, anggota partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan, hingga warga masyarakat yang mendukung perubahan dalam pemilu 2024. Selama rangkaian acara HBW, Anies Baswedan dijadwalkan menyampaikan pesan-pesan syawalan, sekaligus juga memberikan dukungan moral pada elemen-elemen pro perubahan yang bersepakat menguatkan kembali keberadaan musyawarah di tingkat desa atau kampung. Pengurus DPP Nasdem Willy Aditya menyambut baik penyelenggaraan musyawarah Rabuan di seluruh desa di Indonesia. Dia mengatakan musyawarah Rabuan menjadi langkah sinergi bagi parpol dan kelompok relawan dalam menyambut gelombang aspirasi perubahan yang kian membesar di masyarakat. Musyawarah Rabuan akan menjadi wahana bagi masyarakat untuk mendiskusikan segala persoalan dan aspirasi mereka sehingga menjadi pijakan yang kokoh untuk melahirkan perubahan, pungkas Willy.